Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan sedunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Yerusalem. Teman-teman, yalah, kaum fantasi seks itu kan tokoh-tokoh agama itu kan ketakutan semua. Kan? Pura-pura ngundang kita, ngusir kita gitu, terus polanya 10 tahun. Ya kita kasih aja. Kita nggak ada kepentingan, karena kita tahu tujuan gerakan fantasi seks ini bukan ke saya. Terlalu mahal gerakan Sepolda Angan itu ngerjain saya. Terlalu mahal, nggak kesembung Pak Golok, nggak nyambung. Artinya ada yang dikejarnya, ya kan? Perang ideologi, ya kan? Dari zaman Soeharto kita tanya aja rombongan Intel Kodam, Intel CIA sekarang dulu zaman Soeharto kita kejaran, gampang matiin saya. Makanya saya bilang, wah sudah mengimani bener Mapolda Sumsel sampai mau nabrak saya siang-siang bolong di depan Mapolda Sumsel, ya kan? Ya kan? Siang bolong. Di depan Polda banyak banget, artinya CCTV semua sangat. Makanya nunjukin bukti kegoblokannya itu, bikin acara di PTC Mall. Duta lantas, lalu lintas. Saya lihat yang diundang para perwira polisi semua. Mana nih tukang ojek? Mana nih tukang sayur depan saya nggak pernah pakai helm, 10 tahun nggak pernah pakai helm. Oh, rupanya undang-undang lalu lintas itu untuk Polantas. Terus yang rombongan tukang sayur, pengangguran, tukang ojek, pelajar, geng motor, ibu-ibu pengajian, enggak perlu patuh terhadap peraturan lalu lintas. Sekarang undang-undang lalu lintas itu dibuat untuk siapa? Usernya siapa? Apakah BFC? Ataukah ibu-ibu pengajian, ibu-ibu gereja, ataukah geng motor, ataukah tukang ojek yang suka ngikutin saya, ataukah buruh Sosro misal, atau buruh Yakul, para pengendara di motor? Siapa? Makanya saya suka, dikejar-kejar sama tukang ojek. Tadi depan Facebook saya tabrak benar. Sekali saya diamin dari Simpang Polda, 2 kali, 3 kali, aku mati, takut juga dia. Maksud saya itu konsisten lah kalau siap mati demi fantasi seks. Ya kan? Saya salut sama kalian. Para kaum ideologi fantasi seks. Salutnya di mana? Coba saya tanya, dapat apa kalian? Apakah dapat transferan 1 juta? Ataukah dengan menghayal misalnya menghayal Listio lagi jadi anggota DPR Kota Palembang? DPR Provinsi? DPR Pusat? Jadi camat, jadi RT? Tetap miskin kan? Tetap aja harga minyak sayur kita berapa? Naik loh. Aku tadi lah fantasi misal dengan Listio sama Tito kenapa tetap naik minyak sayur subsidi minyak kita itu. Oh, kau ini ngayal minyak sayur minyak dunia nyata. No. Di warung Tati itu kan saya depan rumah yang istilah itu tempat prostitusi cyber baik. Enggak bisa, enggak sampai mikir kayaknya. Fakta. Artinya apa? Kalau istilah teori gerakan itu teralienasi. Inilah namanya kalau tanya aja Budiman, Sujatmiko, Iwan PKB, Nezar, siapa lagi? Wakil Menteri itu Faisal Reja, Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial. Tahu apa arti di dalam teralienasi di gerakan? Apa artinya? Terasingkan. Coba aja tanya-tanya tukang ojek, berapa minyak sayur kita? Yang penting kejar dulu, dapat dulu. Artinya apa? Dipisahkan. Makanya saya sebenarnya aja di gereja itu, dapat. Makanya saya ikut bisa persekutuan BEP itu kan, tetap BEP lah, persekutuan BEP itu kan. Sebenarnya aja saya. Kalian ini ngomong persekutuan, ngomong ibadah di gereja, tapi otak, hati, jiwa kalian kemana nggak tahu. Saya aja manusia biasa langsung tahu kan, bukan berarti saya soal. Kenapa? Karena saya dari SMP, dari SMA sudah mainnya kami di prostitusi itu. Sebangsa nggak diingetin Jimin aja, mungkin nggak jahat. Maaf cakap, mungkin kami nggak terlibat penumbang Soeharto. Benar? Siapa nggak kan tahu lapangan Banteng zaman Soeharto kan? Woi, kalau Jimin timbul, saya ingat benar pesan Jimin, nggak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Gak akan mungkin menang. Kalau kejahatan timbul lawan dengan kejahatan, siapa yang menang? Anak buah saya ngomong kan, timbul menang. Salah. Kejahatan melawan kejahatan, yang menang siapa? Kejahatan. Langsung tersentak kami semua kan.
Ini siapa anak ini? Siapa orang ini kan? Berani ngomong kayak gitu depan kami kan? Jadi agak-agak gimana gitu kan? Kami perhatikan, benar, ya kan benar? Gak percaya kalian? Tanya sama Timun. Dan hebat saya Nur, iya Jimin bener. Langsung detik itu kami tarik orang-orang kami di lapangan Banteng, di Sambung Ayam, judi-judi itu kan di Miras, di Pasar Senen, tarik semua. Tinggalkan bisnis itu. Jualan kami di Monas. Enak dulu Monas. Nggak ada kayak sekarang pagar tinggi-tinggi sekeliling Monas itu. Lucu ya. Monasnya pagar tinggi-tinggi, Istana Negaranya pagar pendek. Lanjut kan, nggak tahu itu pengertian simbol-simbol negara kan suka di TV kan, simbol negara, wibawa negara itu gimana itu ceritanya? Monas pagar tinggi, Istana Negara pagar pendek, dekat situ ada markas Kostrad, Marinir dan segala macam. Lanjut kan, nggak tahu itu rasa ininya nggak tahu lagu. Terus terang ya, minta maaf aja sama para aparat kan. Konsep pertahanan negaranya di zaman Soeharto dan kali ini jauh bener. Jauh. Contoh kecil aja. Kalau bicara kontra intelijen, orang jalan-jalan di Monas aja ketawa orang. Wah, Istana Negaranya pagarnya semeter. Monas pagarnya berapa meter? Dan situ ada orang sudah kelihatan. Wah, Indonesia ini pertahanan negaranya lucu deh, kasih istilah Jim itu lucu gemes. Makanya si pada ligitan tidak ada tembak menembak. Bandingkan zaman Soeharto, maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat, Dili Timur tembak menembak. Cipanan ligitan. Zaman Soeharto, Monas nggak dikelilingi kayak penjara. Sekarang setelah Soeharto kan dikelilingi kayak penjara. Hasilnya Cipanan ligitan lepas. Betul? Gak itulah namanya perang ideologi. Orang perang ideologi itu nanti masuk misal ke kantor BPS, masuk ke kantor statistik, kantor ini, kantor nanti dilihat dulu di jalan. Sama kayak waktu yang saya pernah ceritakan, dekat DPR MPR RI dengan Senayan kan, sebelahnya kantor polisi, ya kan, pos polisi lah anggaplah kan, parkir di atas pos polisi trotoar itu, parkir semua motor, dipasang apa tiang-tiang itu, nggak tahu. Perdanya udah dicabut apa dilarang parkir motor di atas trotoar itu, ya kan, di pos namanya pos polisi kan, dijaga polisi. Kok nggak sakit matanya kau Kapolri Tito listrik kan suka RDP kan, suka rapat dengar pendapat, nggak lihat itu trotoar itu. Datanglah misalnya TikTok kan, investor Samsung kan dinyingak, jadi dia sebenarnya banyak. Nggak perlu kita ke data BPS, data ini. Lihat aja trotoar di depan Senayan itu. Ketawa mereka. Lanjutkan. Ada aja kalian. Jadi 10 tahun ideologi fantasi seks gagal total. Kami sudah tahu, makanya kami tunggu benar Mulyono ini tingkahnya apa. Telat kau Mulyono sadar. Telat. Kau pikir kau aja yang bermasalah dengan selembar kertas ijazah itu. Banyak di Indonesia yang bermasalah dengan itu. Jangan GR. Ya kan? 10 tahun. Jam 2, jam 4 subuh. Bayangkan. Lokalisasi mana prostitusi bahasa jam 4 subuh buka. Jam 5 subuh buka. Cybersek buka. Jam 4 subuh lah keliling rumah saya. 10 tahun. Rasa sakit jiwa ini saya bilang kan. Ya, Kampung Baru itu, Palembang, lokalisasi ada jam 4 subuh buka, jam 5. Benar Pak, kami laletan apa? Tapi fantasi seks nggak peduli. Hasilnya pengangguran tetap tinggi di Palembang. Kriminal tetap tinggi, berita entah apa rekayasa kriminal di jembatan Ampera. Kriminalnya tinggi apapun kasusnya kan. Jadi apa gunanya BFC kau pertahankan itu fantasi seks? Jadi jelasnya kenapa kita harus terima kenyataan bahwa Indonesia bagian dari bumi dan yang terjadi di bumi sekarang bangkrut. Artinya seluruh kekuatan modal, baik kekuatan modal kiri, kanan, tengah, atas, belakang, bawah berpikir
Apa solusi dari kebangkrutan yang selalu terjadi ini? Ya aku tahu kalau tukang ojek nggak sampai sana nggak sadar bahwa Palembang Indonesia di bagian dari bumi dan dia nggak tahu bahwa bumi ini lagi ribut, nggak tahu dia. Yang penting dapat. Yang penting datang 10, 20. Mereka nggak sadar bahwa Palembang rumah mereka itu bagian dari bumi dan yang lagi terjadi bumi itu perang ideologi. Ada kekuatan mereka mencegah perang ideologi masuk rumah mereka? Nggak ada, nggak bisa, nggak mampu, nggak sampai. Buktinya apa? Lah, harga cabai, harga bawang, harga minyak sayur, subsidi minyak kita tadi. Subsidi loh. Tukang sayur, tiap hari mereka juga. Tapi otaknya ke saya, pikirannya ke saya. Oh, matanya ngeliat rumah saya. Tapi minyak sayur minyak kita tuh tak kepikir. Ngomongin saya nggak fokus. Ngomongin saya lupa. Loak. Lu ke tukang sayur ketemu minyak sayur pikirin. Oh, minyak sayur ini naik. Nah, depan ini, mana ucap tadi? Mana? Oh, dia nyuci, dia di belakang. Oh, yang di belakang, masuk kotor. Jadi, nampak gak ada goblok ya pura-pura ngumpul di tukang sayur si depan ini. Nah, maksudku, kalau sudah terlatih, kan anggaplah terlatih 10 tahun berpura-pura, ya kan? Itu udah jago loh. Tanyalah Intel Kodam, Intel CIA, Mossad. Berapa tahun kalian latihan Intel? Nggak sampai 10 tahun, kalian sampai 10 tahun. Artinya, sudah masak, sudah matang. Yang sudah masak kalian itu sudah sah, didorong minimal dudukin kantor lurah Bukit Sangkal kan, lurah Bukit Sangkal kami kuasai, turun ke Garuda Pancasila, enggak. Kemarin saya ke kantor lurah lewat depan kantor lurah kan, depan itu ada cengkrah ini kan, saya lihat masih Garuda Pancasila lo. Jadi dekat permain suka ngong terdengar sampai ke rumah saya nih. Ngapain? Saya pikir turunin gambar Pancasila di kantor lurah Bukit Sangkal. Enggak ada. 10 tahun lo ngegas dekat kantor lurah. Suara motor sampai ke saya. Memang sengaja supaya diri saya dengar. Bayang jam 12 malam. Jam 2 subuh mana ada suara kan. Jam 2 subuh. Kecuali suara motor ngomong. Saya cek lah kantor lurah Bukit Sangkal kan. Pura-pura saya ke rumah teman saya kan. Saya lihat. Oh, masih Pancasila. Terus 10 tahun ngegas motor tuh ngapain? Ngocok. Ngocok kok ngegas motor. Beli aja sabun di warung tadi. Sabun 3.000. Kamar mandi. Enggak usah ngegas motor. Saya pikir kan udah berani neros 2:30 coy. Dekat sini ada markas Kapolri kan. Di situ ada kantor Polsek Kemuning kan. Ngomong. Saya aja terdengar. Pasti terdengar lah mereka. Ngomong. Terus ngapain 10 tahun? Provokasi ngegas motor itu. Nakut-nakutin saya untuk apa? Untuk apa? Nakut-nakutin saya dengan motor itu apa? Ngentot. Telat kau nakal. Dari kecil kami sudah ngentot. Makanya saya pernah ceritakan ada oknum GBI lah kan. Kalau di gereja, diincer kawan nih kan. Budak kecil ini kan. Bawa ke kampung baru. Ini 1 juta. Ngentot, pilih lah ceweknya. Woi bang, berdosa. Kau di gereja cak ionian buka-buka dapat di tempat ngentot kau berusuh. Bang binatang kau ini. Beneran saya tanya aja orang GBI, ada nggak dikena tampar? Dibawa bener sama teman saya. Kita ke tempat ngentotnya. Takut. Jadi 10 tahun gagal total. Itu salah kau Tito, itu salah kau Mulyono. Dilatih seharusnya. Misalnya kayak pedagang kaki 5 kan, benturkan, lawan Pol PP, lawan camat, lawan wali kota. Kasih solusi. Lihat nih, gara-gara ideologi Pancasila, bukan Pancasila sek. Makanya pedagang kaki 5 digebuki terus. Gitu cantik mainnya. Kalian ini goblok. Perebutan kekuasaan aja nggak ngerti. Perebutan kekuasaan dunia aja kalian nggak ngerti. Dong perebutan kekuasaan kerajaan Allah. Dari mana hukumnya? Makanya kalian ikut percaya ijazah palsu itu. Nggak percaya proses. Melawan dulu kerajaan dunia kan, kekuasaan dunia misal Pancasila, Republik jadi kerajaan, baru melawan Tuhan. Perlawanan itu bertahap, nggak ada langsung. Kenapa? Karena orang-orang yang mendekengi kalian, membiayai kalian, yang luar negeri itu tahu Tuhan Yesus itu ada. Buktinya apa? Ayatnya di Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Jawabku. Maksudnya Saulus dengan Paulus. Siapakah engkau?
Tuhan, kata Tuhan Yesus, akulah Yesus orang Nazaret yang kau anaknya ya. Itu. Bayang Saulus yang tukang bunuh pendeta, tukang bakar bait Allah, didatangi Tuhan. Itulah Tuhan Yesus kah? Enggak langsung atau bawa pasukan Tuhan, kau nyiksa pendeta kami. Tidak. Tuhan Yesus bilang, aku Saulus, Yesus. Jadi benar kan kata Jimin kan? Tidak boleh melawan kejahatan dan kejahatan. Ayo timbul, kalau kejahatan dan kejahatan siapa yang menang? Kejahatan Jimin. Berarti salah. Timbul salah, timbul dosa. Maaf, ampun. Doa ya. Ya kan? Orang di belakang kalian itu tahu Tuhan Yesus itu ada. Makanya yang diserang orang Kristen. Ya kan? Mereka tahu ada iman Tuhan Yesus. Ya kan? Makanya 10 tahun gagal total. GBI ini. Anak ini suka ngantri ngojek ngambil penumpang di GBI. Tahu, makanya saya penakut dia ini. Berarti masih cari makan di GBI-nya dia ini. Berarti ada. Makanya saya nggak percaya kata perang iman, perang agama. Udah omong kosongnya itu. Makanya daripada kalian mikir yang aneh-aneh, tuh seruan Prabowo presiden. Gimana caranya dolar turun di bawah 10.000? Berani? Berani nggak? Coba deh ngegas kompak misalnya di ini misalnya di apa? Di stadion Bumi Sriwijaya kan, masuk semua motor, apa kan, ngegas marah-marah, dolar di bawah 10.000, dolar 10.000, dolar 10.000. Nah, berani nggak? Program Presiden Prabowo loh. Gimana caranya dolar di bawah 10.000? Kumpul semua ibu-ibu yang biasa jam 3 subuh, kumpul semua ke Stadion Bumi Sriwijaya ya kan, depan Samsat itu kan. Wah, lantas antur Samsat, antur lalu lintas. Masuk ojek. Ngegas kan. Dolar 10.000, dolar 10.000. Berani? Ya kan dites 10 tahun itu ngapain? Apa hasilnya? Bagi dunia nyata. Ya kan, mobilisasi kan, misal Sarial atau siapa lah kan, misal kan Sarial, Antasari Ashar atau siapa lah mimpin kan, dolar 10.000, dolar 10.000, digas kenceng-kenceng motor ya kan. Kira-kira dolarnya turun nggak ya? Kira-kira maksudnya turun nggak? Di bawah 10.000. Sesuai dalam tanda kutip fantasinya Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo. Harapan, cita-cita, keinginan Presiden Prabowo dolar di bawah 10.000. Ngegas kalian. Ayo bahu-membahu. Tunjukkan bahwa ideologi fantasi seks itu ada guna bagi Republik Indonesia. Gak bisa ya? Sudah, berarti gak ada guna. Bong. Karena teman-teman siman seperti dunia, kita tahu Indonesia bagian dari bumi, dan kita tahu di bumi terjadi perang ideologi antara yang ikut Tuhan dan anti Tuhan. Kita tahu para cukong-cukong internasional itu punya solusi atas berkurang bukan rugi, berkurangnya uang mereka, berkurangnya harta mereka karena meruginya perusahaan-perusahaan mereka. Jiwa serakah mereka keluar, jiwa serakah telah menguasai mereka. Mereka ingin menggeser Tuhan. Lihat aja tingkat-tingkat mereka itu kan. Di tempat-tempat ibadah. Tanpa mereka sadari di gereja, mereka ingin menggeser Tuhan. Itu artinya, baik pendeta-pendeta siapa, nggak ngerti perebutan kekuasaan itu gimana. Nggak ngerti. Artinya nggak mengimani Alkitab ini. Kitab kejadian di kejadian ular iblis merayu Hawa tuh nggak paham dia. Nggak ada iblis ngomong kan, Hawa makanlah buah ini. Kayak itu perang lawan Yesus. Tentu Hawa menolak. Gila kan iblis lawan Tuhan Yesus. Aku yakin pendeta-pendeta cabul itu akan berkata, woi pendeta cabul, ini 1 triliun.
Bakar salib. Oh gila, bakar salib 1 triliun dah galak. Pasti kan? Makanya iblis apa? Diputar baliknya, dipermainkannya pikiran kalian, dibuatnya seakan-akan halal, dibuat seakan-akan logika, dibuat seakan-akan firman Tuhan. Kalian ini ngaku aja PDM, PDIP, PDIP. Kenapa kali nggak belajar STT-nya? Kenapa kali nggak belajar teologi dan filsafatnya? Jangan dari gerakan kalian aja ketahuan. Terang-terangan kan, buka-buka. Dibanding ke dunia hitam beneran. Contoh, bandar narkoba. Ya kan? Kayak siapa yang bandar narkoba yang ditangkap? Teddy Minasa, Kapolda itu. Ada dia terang-terang selama dia jadi misalnya minimal Kapolres. Nana ganja. Ini Kapolres jual ganja. Ada? Gak ada kan? Ada terusan. Bandar narkoba aja diam-diam. Atau bandar-bandar seks itu kan gigolo, mana ada terang? Oh laletan bu, laris memel. Ada. Prostitusi legal. Kalian terang-terang, no. Prostitusi masih apa itu? Kalau bicara seks, ya pendeta cabul, baca Alkitab ini. Sudah ada dari zaman Nabi. Cok, hati-hati. Alkitab menerangkan ada prostitusi dari zaman Tuhan Yesus. Mau bukti? Itu pelacur yang membasuh kaki Tuhan Yesus itu. Itu pelacur itu. Artinya ada prostitusi dari zaman Tuhan Yesus. Makanya saya santai-santai aja ngeliat orang pacaran, ciuman depan umum, santai aja. Dari zaman Tuhan Yesus sudah ada prostitusi. Pertanyaannya, adakah di kitab suci Injil Tuhan Yesus marah-marah masuk ke prostitusi? Oh, prostitusi, hei lonte, hei gigolo, bertobat. Ada. Coba, kita perjanjian baru mana yang menyatakan Tuhan Yesus mendatangi lokalisasi? Dibiarin aja, itu urusan. Ya, kenapa? Karena secara psikologi, kalau kan suka antara psikologi kan, kalau saya berpikir kenapa Tuhan Yesus tidak mendatangi lokalisasi ketika dia ada di bumi? Karena orang yang masuk ke lokalisasi rata-rata sudah akil balik, artinya sudah dewasa, artinya tahu mana jalan ke sorga, jalan ke neraka. Artinya dia tahu semua jalan terbuka. Ke sorga, jalan ke neraka. Makanya dibiarinnya aja. Mana ada, hanya fantasi seks ini aja anak kecil bisa dibikin. Sudah dek, sudah dapat berapa? Hebat kataku. Fantasi seks anak kecil, bayi diajari. Sedangkan Tuhan Yesus aja enggak. Ada di Alkitab Tuhan Yesus datangi prostitusi, lokalisasi. Justru pelacur itu yang datang Tuhan Yesus dan bertobat. Ada Tuhan Yesus bahas, wah prostitusi ada atau tidak ada. Makanya saya santai aja lihat kali ini dari kecil saya sudah tahu. Cuman ideologi fantasi ini yang lebat. Maling sepatu ya kan, macam-macam, maling bunga, buang ikan, buang ini, macam emosi. Setahu saya, kan di Palembang ada prostitusi teratai putih dari kecil sudah ada itu. Saya dari kecil sudah ada. Nggak pernah tuh macam-macam emosi misalnya terdengar, prostitusi kampung baru melempar sampah ke tengah jalan. Nggak ada tuh. Cuma prostitusi cyber ini aja yang ada. Artinya ada yang salah nih. Kalau dibilang prostitusi, konsep prostitusi salah ini. Kok mancing emosi? Sedangkan di Palembang ini ada prostitusi. Kan benchmarknya gampang, kan benchmarknya prostitusi legal teratai putih tidak mancing emosi. Prostitusi cyber mancing emosi. Wah, ada yang salah ini. Berarti ini bukan bicara prostitusi, bukan bicara seks. Dikejar lagi kan. Polda menolak laporan. Berarti menggeser iman, menggeser ideologi. Itu wajar mancing emosi. Karena dari zaman Nabi sudah ada, dari zaman Tuhan Yesus sudah ada prostitusi seks itu. Amin. Nah, itu teman-teman kesiman seperti yang dunia. Kita semua bergerak menuju satu titik. Karena perang dunia ini menuju satu titik, Armageddon. Gak ada yang lain. Omong kosong itu semua. Nanti melebar itu dia pakai tengok aja keluar semua nuklir nanti. Percayalah. Kenapa? Kan dunia bangkrut. Bangkrut. Gak usah jauh-jauh lah. Tukang sayur ini aja gak peduli. Yang ibu-ibu gak peduli minyak sayur, minyak kita itu subsidi itu naik terus di depan matanya.
Artinya apa? Sudah masak ini. Sudah matang. Bumi ini sudah matang. Masalah ideologinya. Tinggal. Harus siap-siap. Makanya Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Kita kumpul di satu titik ke negeri akal sehat. Bersama-sama Jimin dari Eropa ke Korea. Meletakkan jabatan. Lalu bersama-sama Jimin, orang yang paling kucintai di dunia. Ke New York, Amerika Serikat, markas Persekutuan Bangsa-Bangsa Dunia, PBB, United Nation, negeri akal sehat Amerika Serikat, negeri yang sangat dicintai para pendoa seluruh dunia, termasuk Jiminku. Tetap semangat teman-teman kesiman seperti dunia. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Jesus bless you, USA will take control the world, believe me. Around the world, Arab, Latinos, Asia, Africa, Aussie, so everything will say we all American. Jimin. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan menang, Jimin menang. Keep spirit high, my friend. I love you all. See you.